Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanila Munte, NIM 2374201024. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang diskriminasi untuk memenuhi tugas hukum humaniter dan HAM, tugas ujian akhir semester. Berikut saya akan menjelaskan tentang diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu discriminate, yang berarti membedakan. Dalam bahasa Indonesia, diskriminasi yaitu suatu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang bisa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar atau tindakan diskriminasi. Diskriminasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, diskriminasi langsung terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Penyebab terjadinya diskriminasi. Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Dengan prasangka kita membuat pembedaan antara kita dengan orang lain, atau kita sering bilang kita dan mereka. Pembedaan ini terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok mereka, atau ketakutan atas perbedaan. Dengan ketidakpahaman inilah kita sering membuat generalisasi tentang mereka dan membuat semua orang di kelompok mereka pasti sama. Prasangka ini makin diperparah dengan cap buruk atau stigma, stereotype. Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering menggeneralisasi seorang atas dasar kelompoknya. Cap buruk ini sulit diubah, walaupun ada pola positif berkebalikan dari yang ditanamkan. Cap buruk ini dipelajari seorang dari pengaruh sosial seperti masyarakat, tetangga, keluarga, orang tua, keluarga, sekolah, TV, dan lain-lain. Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu sudah berubah menjadi aksi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu. Kemudian, akibat adanya diskriminasi, seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi. Diskriminasi menunjukkan martabat yang rendah bagi pelakunya dan akan memicu munculnya perilaku buruk yang lain yang dilarang. Akibat buruk dari sikap diskriminasi diantaranya adalah yang pertama, memicu munculnya sektarianisme. Dalam agama Islam melarang umatnya hanya mementingkan kesukuan atau kelompoknya, memunculkan permusuhan